Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sarnisi dari kelas TLM 6A. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Langsung saja pada bab 1 latar belakang. Hemoglobin merupakan suatu protein tetramerik eritrosit yang mengikat molekul bukan protein, yaitu senyawa porfin besi yang disebut Heme. Hemoglobin mempunyai dua fungsi pengangkutan penting dalam tubuh manusia, yakni pengangkutan oksigen ke jaringan dan pengangkutan karbon dioksida dan proton dari jaringan porifer ke organ respirasi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan dari kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya, tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan, yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu mengetahui perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang selanjutnya ada tujuan khusus, untuk mengetahui perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber informasi tentang perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai perbandingan kadar hemoglobin. Yang kedua, sebagai tambahan sumber referensi khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai informasi mengenai perbandingan kadar hemoglobin yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Yang selanjutnya ada keaslian penelitian. Terdapat 3 jurnal pendukung yang digunakan. Yang pertama, berjudul Perbedaan Pemeriksaan Darah Segera Diperiksa dan Ditunda selama 6 jam pada suhu 4-80 derajat Celcius terhadap kadar hemoglobin dengan hematologi analyzer. Jurnal yang kedua berjudul Perbandingan Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Diperiksa Langsung dan Ditunda 2 jam pada Ibu Hamil. Yang ketiga, jurnal berjudul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Sampel Darah Vena Remaja Segera Diperiksa dan Ditunda menggunakan metode Sahli. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin sebagai suatu protein eritrosit memiliki fungsi terpenting, yaitu transport oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Pembentukan hemoglobin terjadi pada sumsum tulang melalui stadium pematangan. Sel darah merah memasuki sirkulasi sebagai retikulosit dari sumsum tulang. Sejumlah kecil hemoglobin masih dihasilkan selama 24-48 jam pematangan. Hemoglobin tersusun dari molekul protein globulin chain yang terhubung satu sama lain. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Struktur hemoglobin merupakan protein kompleks yang mengikat zat besi Fe dan terdapat di dalam tubuh. Vena merupakan pembuluh yang berdinding tipis dan berdiameter besar yang berfungsi sebagai jalur transportasi darah
dari jantung kembali ke jantung atrium kanan. Pembagian lapisan vena. Terdapat 3 lapisan pada vena. Yang pertama, tunica adventitia. Yang kedua, tunica media. Yang ketiga, tunica intima. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan secara plebotomi dengan menggunakan alat hematologi analyzer. Hematologi analyzer digunakan untuk pemeriksaan sampel berupa darah yang memiliki prinsip yaitu alat untuk mengukur atau menghitung komponen darah berdasarkan sel. Adapun pengaruh penyimpanan yang terlalu lama dapat menyebabkan eritrosit mengalami pecahnya membran dan menyebabkan hemolisis, sehingga hemoglobin akan keluar dan berada di plasma. Menurut beberapa hasil penelitian bahwa kesalahan besar yang sering terjadi pada pemeriksaan laboratorium klinik terdapat 3 tahapan kesalahan yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca-analitik. Yang selanjutnya ada kerangka teori. Adapun kerangka teori disajikan dalam tabel berikut. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Untuk variabel bebas, yaitu segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Sementara pada variabel terikat, kadar hemoglobin darah vena. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian bersifat deskriptif dan dengan pendekatan cross-seksional. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Hematologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Variabel yang akan diteliti sendiri yaitu dalam penelitian adalah perbandingan kadar hemoglobin yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Besar sampel dihitung menggunakan D-power dan diperoleh hasil besar sampel yang akan digunakan sebanyak 24 orang. Adapun definisi operasional yaitu kadar hemoglobin yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Berikut disajikan dalam tabel. Yang selanjutnya ada alat dan bahan serta prosedur kerja. Untuk alat dan bahan disajikan dalam tabel beserta prosedur kerjanya. Bagan alur penelitian disajikan pada tabel. Yang pertama, perbandingan kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan non-random sampling. Variabel penelitiannya untuk variabel bebas segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Sementara variabel terikatnya kadar hemoglobin darah vena. Metode pengukuran menggunakan hematologi analyzer. Data primer berupa kadar hemoglobin darah vena yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam pada mahasiswa keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Data akan dianalisis menggunakan uji T independen apabila data terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka akan dianalisis menggunakan uji alternatif yaitu Mann-Whitney. Untuk jadwal penelitian, berikut tersaji dalam tabel. Untuk rincian biayanya sendiri disajikan dalam bentuk tabel berikut. Jenis data analisis data dan etika penelitian. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil hemoglobin yang segera diperiksa dan ditunda selama 2 jam. Pengumpulan data dilakukan
dengan penelitian di laboratorium. Data akan dianalisis menggunakan uji data independen apabila data terdistribusi normal. Etika penelitian akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.